Nah saya ke atas tuh, saya ke mes sendiri. Pas saya baru masuk mes, televisi nyala sendiri bang. TV nyala sendiri? Gak ada nyalain? Gak ada. Nah, karena posisi mes itu kosong kan. Hai, selamat datang di Zen Podcast. Cerita horor masih berlanjut. Dan kali ini gue akan ngobrol dengan salah satu pegawai minimarket yang sempat diteror. Dan terornya bukan main-main. Sekali lagi mungkin sebelum masuk ke sana gue ingetin buat teman-teman yang punya cerita horor, silahkan DM cerita kalian ke Zen Team. Nanti akan ada tim di sana yang kurasi cerita kalian. Dan siapa tahu kalian bisa ikut untuk podcast bersama Zen Team. Dan kita akan masuk ke narasumbernya. Langsung kita sapa. Halo Mbak, selamat datang di Zen Podcast. Iya, selamat siang. Boleh diperkenalkan diri dulu Mbaknya? Oke. Perkenalkan, nama saya Cynthia dari Tipar Cakung Barat. Tipar Cakung Barat. Oh iya, mungkin kalau teman-teman sudah nonton podcast yang ini, ini berkaitan kemarin sempat diceritakan sama pacarnya dulu ya. Yeah. Dulu pacarnya dan sekarang sudah menikah alhamdulillah. Itu fenomena-fenomena gaib saat penelusuran, dan kali ini Mbak Cynthia-nya datang langsung untuk menceritakan pengalaman horornya itu. Mbak Cynthia, boleh diceritakan Mbak, awal mulanya kejadian-kejadian horor yang Mbak rasakan itu seperti apa? Oke. Jadi pada tahun 2011 saat saya lulus SMA, saya langsung melamar kerja di salah satu minimarket tersebut. Nah, kantor ini di Cilengsi waktu itu. Oh, Cilengsi Bogor. Iya, Cilengsi Bogor. Nah, 3 hari di Cilengsi, 3 hari di toko kan. Nah, tibalah pas ketiga harinya di toko, kita buat perkenalan diri sama itulah biar tahu kerjanya apa aja di dalam toko gitu kan. Nah, setelah itu, setelah menjelang 6 hari penempatan loh tuh bang, penempatan. Alhamdulillah saya dapat penempatan di dekat rumah, nggak jauh, jaraknya 15 menitan lah. 15, oh ya dekat lah ya. Lumayan lah dekat gitu. Nah akhirnya saya masuk lah tuh di shift kedua awal pertama kerja. Berarti ini ada 3 shift ya? Ada 2 shift aja. Oh ada 2 shift. Shift pertama yang pagi jam 7 sampai jam 3 sore. Yang shift kedua jam 2 siang sampai jam 10 malam. Nah ini saya kedapatan di shift kedua nih awal pertama kerja. Nah setelah saat saya datang ke toko tersebut, saya diajaklah ke ruang karyawan yang dimana di lantai 2. Nah ini kan tokonya 2 lantai gitu. Nah saya ditunjukin ini kamar mesnya. Dulu kan masih ada mes yang ada menginap gitu pramuniaganya. Ini mes, ini kamar mandi, terus tembok, terus sebelah tembok ini ada ke arah lonteng. Lantai 3 yang buat khusus jemur, sebelahnya tangga ini gudang. Nah sebelahnya gudang ini di berangkas lah gitu kan. Nah akhirnya udah saya diantar ke kamar karyawan, suruh istirahat dulu di situ, prepare. Nah setelah udah jam 2 saya turun lah untuk bawah untuk melakukan kegiatan. Nah setelah jam 2 itu kita biasalah briefing dulu lah sebelum memulai pekerjaan tersebut. Kita briefing, terus saya perkenalan lagi kepada semua teman-teman. Nah udah akhirnya setelah perkenalan briefing pembagian tugas lah tuh. Nah shift 2 ini ada 4 orang. Saya kasih pramuniaga 1 sama pimpinan shift. Nah akhirnya saya dibagi tugasnya untuk ngelap kaca pertama. Habis ngelap kaca, nyapu, terus beresin area kasir, rokok, bahkan chiller yang kosong. Nah, ya udah akhirnya mencara tuh. Setelah itu saya ngelap kaca dulu. Nah pas saat saya lagi ngelap kaca, itu baru pertama kali awal saya masuk tuh bang, saya kayak melihat dari lorong belakang kok ada sosok anak kecil. Ini baru masuk? Iya. Baru mulai kerja hari pertama langsung ngelihat penampakan anak kecil. Iya bang. Saya langsung berhenti kan tuh.
ini siapa ya, padahal toko suasana lagi sepi. Nah, pramunya lagi ke atas, pimpinan sipnya juga lagi di atas kan. Sorry, sebelum lanjut, boleh deskripsikan nggak anak kecilnya itu seperti apa? Anak kecil ini kayak seperti mukanya pucat itu ya, kecil lah, seumuran 3 tahun 4 tahun. Berdiri di ujung lorong belakang, dekat rak-rak molto situ. Dia kayak mengintip gitu dengan mata sebelah doang. Saya melihat. Lanjut. Akhirnya saya ditinggal sendiri lah tuh di situ. Nah, saya berhenti lah tuh. Saya coba berani diri nyamper. Nggak ada siapa-siapa tuh bang. Nggak ada siapa-siapa? Iya, di area lorong belakang tersebut. Atau anaknya temenmu kerjamu bukan? Nggak ada yang bawa anak di situ kan. Nggak ada yang bawa anak? Iya, dan bahkan belum ada pelanggan, customer yang masuk. Akhirnya yaudah saya lanjut lagi bersihin kaca. Setelah itu saya nyapu kan bang. Saya ambil sapu di belakang pintu karyawan. Biasalah nyapu. Ketika saat saya nyapu nih bang, ada salah satu barang terjatuh. Ada raket tertinggi. Barang terjatuh? Barang terjatuh. Raket satu tinggi. Barang? Iya, satu barang. Padahal gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba jatuh gitu. Raknya udah rapi gitu bang. Udah saya rapin kan. Pas saat saya lagi ngambil mungutin ini barang mau taruh di atas, terus saya lihat kayak ada kaki tuh bang di depan saya. Sorry, ini kamu ngelihat kakinya atau bekas kaki? Kaki, bentuk kaki di depan saya dengan pucet putih banget. Berarti kau ngerapin barang ngelihat kaki gitu? Belum ngelihat ke atas? Belum, pas saya lagi mengambil depan saya banget ada kaki. Oke, terus akhirnya saya langsung coba bangun. Pas saya bangun nggak ada. Hah? Nggak ada? Iya. Jadi sorry, itu kan kau kan ngerapihin nih, ngerapihin bawah. Iya. Ngeliat dari kaki. Otomatis harusnya kamu harus ngeliat ke atas dong. Itu enggak, kamu nahan dulu nggak ngeliat ke atas. Iya, nahan dulu kan, perlahan saya mau lihat ke atas itu. Karena mungkin takut juga. Iya, karena saya saking takutnya gitu kan. Perasaan baru pertama kali kayak saya masuk kerja gitu kan, baru hari pertama gitu. Kenapa ada gangguan gitu? Pas gitu kosong, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Nah akhirnya pramu saya datang lah tuh. Kenapa lu sih nanya? Enggak, saya masih menutupi lah gitu kan. Enggak bang, udah saya taruh lah tuh, saya lanjut nyapu ke depan. Nah setelah nyapu, yaudahlah saya beresin area kasir kan, semua pada udah turun ke bawah tuh bang. Yang si pagi masih di atas kan. Ya udah setelah itu saya rapin kasir, biasalah melakukan tugas kasir ya. Kalau ada pelanggan kita layanin. Nah setelah menjelang maghrib tuh bang, kan situasi sepi ya ke toko nih. Nah terus saya mau izin ngambil rokok buat ngisi rokokan, rokok. Nah saya izin sama pramu, sama pimpinan saya, Pak saya ngambil rokok dulu ya bentar ke atas ya. Udah pas saya baru ngelangkah tangga, pas mau menuju gudang, saya melihat ada kaki jalan dari arah gudang ke loteng lantai 3 dengan suara kerincing kaki. Gak ada badan satupun, kakinya doang. Kaki doang? Setengah badan? Iya, kakinya doang. Dengan memakai gelang kaki. Sorry. Ini kamu ngelihat langsung? Iya. Dia berjalan? Iya, dari arah gudang menuju ke atas lantai 3. Itu posisi kamu ngelihatnya jauh atau? Jaraknya kayak sini ke sana dah bang, dekat lumayan. Deket, ya? Saya masih berdiri di tangga. Itu gelap, terang? Terang, situasi lampu baru nyala kan. Soalnya itu setelah maghrib. Akhirnya saya memutuskan untuk turun kembali lah ke lantai bawah. Minta tolong lah salah satu pramu ngambilin rokok gitu kan. Akhirnya saya lari ke bawah, saya ngomong sama pramu, bang tolong ya, ini lu ambilin barang-barang yang kosong nih, rokok sama kosmetik gitu kan. Lu kenapa? Nggak apa-apa, gue nunggu di bawah aja. Ya udah nanti gue ambilin. Udah akhirnya udahlah. Setelah itu saya biasa melakukan pekerjaan. Pas sudah beberapa menit dibawain lah tuh barang-barang yang saya pesenin. Nah saya rapiin lah tuh. Nah terus pimpinan sip izin ke atas kan, tolong jagain ya gitu.
kan sebelahan komputernya. Iya Pak. Ya udah pas saya lagi beresin rokok, tangan saya kayak ada yang megang tuh Bang. Oh. Ini dalam satu hari, dalam kurun waktunya harusnya nggak lama tadi ya. Iya. Kamu udah ngelihat sosok anak kecil pertama tadi, kedua kaki yang ketika kamu berdiri tidak ada, ketiga kaki berjalan tanpa badan dan kepala, dan sekarang kamu seperti dipegang. Tangannya itu kayak sosok anak kecil itu. Nggak, ini seperti dipegang atau kepegang? Dipegang begitu tangan saya. Oh. Kan tangan saya lagi masang gini display. Sebelah kiri kan di bawah gitu, kayak ada yang megang gitu Bang. Saya lihat gitu, lirik ke bawah dengan tangan pucet kecil banget tangannya, sosok anak kecil itu. Terus saya nggak beraniin diri untuk nengok. Posisi Pramu di belakang kan lagi beresin rak tersebut. Terus saya diam sejenak berapa menit tuh, baru saya beraniin diri nengok ke samping, nggak ada siapa-siapa. Apa saya merinding Bang. Saya juga merinding sih. Saya juga denger ceritamu aja merinding. Iya, itu baru pertama kali awal masuk kerja. Nah akhirnya yaudahlah, saya lanjut aja, saya abaikan gitu, saya berani diri gitu kan Bang. Nah akhirnya pas waktunya istirahat kan disuruh istirahat tuh ya setelah itu. Yaudah lu istirahat aja dulu, kita gantian gitu kan. Yaudah akhirnya saya beranikan diri makan di belakang pintu karyawan tuh Bang, di bawah tangga, nggak berani di mes gitu kan. Nah pas saya lagi duduk makan di tangga, kayak suara langkah kerincingan kaki mau nyamperin saya gitu, kerincing. Ini langkah kaki sama dengan yang kamu lihat yang di tangga tadi? Iya benar. Tapi ini hanya suaranya aja. Saya lagi makan di bawah tangga, ada suara kerincing kaki. Saya lalu sampai berhenti makan, saya nengok ke atas, ke belakang, nggak ada siapa-siapa yang turun. Nggak ada siapa-siapa? Iya. Atau temenmu mungkin bawa tas yang ada gantungan kunci bunyi, tidak? Tidak. Kan posisi saya cewek sendiri. Yang teman saya yang pagi kan udah pulang. Cewek 2 aja kan Bang. Di satu toko tersebut. Oke, lanjut dulu deh. Nah terus akhirnya tadinya awal pintu karyawannya saya tutup, saya buka lah tuh Bang. Saya buka, saya tahan pakai kayak kontainer. Biar ngeganjel pintu, biar saya nggak takut kan. Ya udah saya makan lanjut. Nah setelah pas dibuka aman aja tuh Bang, nggak ada suara apapun. Ya udah akhirnya saya buru-buru lah tuh, nggak enak sama yang lain kan pada belum istirahat. Ya udah saya beresin, saya ke atas mes. Pas saat saya lagi mau masukin tempat makan saya ke dalam tas, ada yang lewat Bang, sekelebat. Dari arah gudang menuju ke lantai bawah tempat kali kerja ini saya. kelebatan? Iya kelebatan kali ini. Nah akhirnya saya buru-buru lah tuh, sampai tas saya jatuh, saya biarin amat lah. Saya langsung lari ke bawah tuh gantian. Saya sampai ngos-ngosan, saya ditanya sama pimpinan saya, lu kenapa sih ngos-ngosan begitu, kayak habis lari. Nggak apa-apa Bang, kepanasan, saya bilang gitu. Dirimu malah masih belum menceritakan ada kejadian itu di sana? Belum, saat hari pertama belum, saya belum ceritakan. Mungkin karena pertama takut kalau dicap macam-macam lah ya, cerita aneh-aneh gitu mungkin ya. Atau dibilang halu lah apalah gitu kan. Iya. Udah saya simpen dulu lah gitu, saya belum cerita banyak. Ya udah akhirnya mereka pada istirahat lah tuh. Nah setelah pas mau menjelang pulang tuh jam 10 tetap tutup toko. Nah tuh pas Pramu yang lagi dorong koridor, itu saya sama Pramu dengar Bang suara ketawa anak kecil. Kayak ngeling-ngelingi ini kan, rak-rak, lorong-lorong. Suara anak kecil? Iya. Pada ketawa-ketawa? Iya, saya sama Pramu dengar. Pramu sampai berhenti lah tuh, dorong koridor dari depan. Lu dengar nggak sih? Pramu ini posisi masuknya bareng sama dirimu, karyawan baru juga atau karyawan lama? Dia karyawan lama. Karyawan lama malahan. Saya doang yang baru di situ. Kasirnya aja yang baru saya. Dia karyawan lama. Terus pas dia lagi dorong koridor dan berhenti kan, lu denger nggak sih suara ketawa? Dengar Bang. Ih aneh, merinding gua kata dia gitu Bang.
Saya lagi ngitung duit buat kelerekan kasir ya udahlah dan pas saya udah dilanjut lah tuh saya lanjut ngitung. Pas lagi lanjut ngitung ada yang mencet komputer saya tuh bang. Ini ini gangguan sangat bertubi-tubi ya. Iya. Oke, dipencet-pencet itu keyboardnya. Iya keyboardnya kayak saya lihat kayak tombolnya bener-bener kayak kepencet digerakin, seperti pencet. Sampai kaget, sampai ke komputer pimpinan duduk, itu apaan tuh? Saya teriak lah tuh, manggil pramu, bang, sini dah bang. Dia lari, kenapa lu sih? Itu tadi keyboard gerak-gerak sendiri bang. Mana? Tadi pas udah ada, udah berhenti. Akhirnya saya pencet bel buat manggil pimpinan di atas kan, suruh turun ke bawah. Kenapa? Bang udah rapi nih saya pak, aduh, udah buruan cepet, saya mau pulang kata saya gitu kan. Udah akhirnya itulah dihitung lah hasil penjualannya. Terus setelah itu saya pulang lah tuh. Nah keesokan harinya, yang hari kedua aman tuh bang, saya kerja, nggak ada gangguan satupun. Saya tetap masuk shift 2. Karena kan di minimarket itu seminggu shift siang, seminggu pagi gitu kan. Gantiannya perputarannya seminggu sekali. Iya. Paling kalau kasir satu libur kita lembur gitu. Nah pas hari berikutnya ke 5 hari nih bang ya, saya pas mau libur kan dia 61. Nah 5 hari ini kan teman saya yang kasir lama libur nih. Saya tugasi long shift pagi sampai sore, sampai malam. Sampai malam lagi tuh, dari masuk siang sampai malam dan jumping ya. Saya masih ngantuk tuh. Pulang jam 10, berangkat lagi jam 5:30 gitu kan. Nah, pas itu saya nungguin tuh, belum buka tuh pintunya, koridornya karena pramunya itu masih tidur di mesa. Saya jam 6 duduk aja di depan toko, teleponin pramu. Terus saya lihat ke atas kayak sosok perempuan berdiri tuh bang. Sorry, ini tadi di hari keberapa? Hari kelima. Hari kelima? Oh berarti hari kedua, ketiga, keempat gak ada apa-apa? Gak ada, aman aku. Kelima nongol lagi pas long shift. Pas saya lagi nelpon pramu bangunin, saya lihat ke atas, ada sosok wanita berdiri bang. Itu di mananya? Di lantai 2. Jadi kamu dari luar ngelihat itunya? Iya, saya di bawah kan masih di depan toko, belum dibukain. Aduh. Sama pramu sama pimpinan saya kan nginep di sana, belum dibangunin tuh, belum dibukain. Saya lihat ke atas lantai 2 kok ada sosok perempuan gitu kan. Karena kan ruang kantor itu ngadepnya ke jalanan, jendelanya. Jadi sosok perempuan itu berdiri di ruang kantor berangkas tersebut. Waduh. Terus nggak lama pramu saya bangun, tunggu sebentar ya sih, nanti gue ke bawah, udah akhirnya dia ke bawah bangun tidur, bukain dulu lah tuh koridor. Udah pas setelah dibuka, saya masuk lah tuh, saya tunggu di bawah kan mereka beberes lah gitu kan, pada mandi gitu. Ya udah pas saya lagi di bawah, biasa lah sambil nyetel lagu gitu kan bang, kan belum waktunya masuk kerja ya. Pas lagi nyetel lagu, ada suara cicikan anak kecil bang, hihihi. Kayak lagi berlari-lari. Wah, itu anak-anak kecil itu berlarinya di samping kasirmu itu berarti? Iya, area kasir, depan kasir. Kayak lagi muter-muter. Hihi. Itu yang dengar kamu sendiri atau ada yang lain dengar? Itu posisinya saya masih sendiri di bawah. Kan pramunya lagi mandi. Di atas, Pimpinannya masih di atas kan. Belum turun ke bawah. Lagi ngantri mandi kan mereka. Udah. Padahal saya lagi nyetel lagu, suara itu masih terdengar oleh saya, suara anak kecil tersebut. Padahal itu pagi ya, siang pagi, ya? Jam 6. Kok ini banyaknya terornya malah di siang hari dong ya? Di hari pertama tadi, hari pertama tadi kamu sore? Masuk siang ya, sore. Kan anggaplah siang tadi jam 2? Jam 2 siang. Berarti teror tadi adanya di sore hari dong ya? Belum maghrib dong? Belum. Dan ini kejadian lagi waktu shift pagi, terornya di pagi hari. Suara kecil, anak kecil tadi? Iya, anak kecil. Kata saya gini, astagfirullahaladzim, ini ada apa lagi? Kok mau siang, mau sore, mau pagi? Ada aja gitu kata saya.
Padahal musik udah saya gedein gitu kan. Saya lagi make up lah tuh, cewek biasa lah kan, sebelum kerja kita make up dulu. Udah saya cuekin lah tuh. Pas lagi setelah make up masih dengerin lagu itu bang. Tiba-tiba kabelnya kayak ada nyopotin tuh bang, kabel sambungan musik. Jadi jacknya? Iya. Kok jadi tiba-tiba pas saya lagi beresin make up saya ke dalam tas kok musiknya berhenti. Pas saya lihat ke bawah, colokannya kabel mau ke HP-nya itu kok copot. Gak masuk akal aku gitu kan. Lah ini kok copot. Nah kan pimpinan sip turun lah tuh. Kenapa sih? Enggak, tadi gue nyetel lagu copot bang, kata saya gitu. Oke. Lalu kecapean kali ya tuh dia. Ini gak ada, maksudnya gak ada temanmu yang ngerjain di bawah kasir kan? Gak ada, itu posisi masih sendiri. Pimpinan baru turun ke bawah. Dan pramunya masih dandan di atas. Wah, oke. Setelah itu ya udahlah. Saya disuruh taruh tas ke atas itu kan. Dia bukain pintu koridor, saya udah ngitung duit, modal gitu kan. Udah rapi semua, kasir, udah saya buka. Saya ke atas tuh beresin tas. Pas saya ke atas, pramu ninggalin saya ke bawah sambil bawa sapu. Udah ya gue turun bawah, ya gue ditinggalin lagi kata saya gitu kan. Enggak apa-apa lu gitu kan. Ya udah pas saya lagi naruh tas, itu pintu mes ketutup tuh bang. Posisi dibuka loh. Kan pintu karyawan tuh keras ya. Iya. Ngebanting. Iya. Saya kaget. Sampai loncat. Apaan ini? Saya gituin. Baru jam 6:30 lah, jam 7 kurang. Oke. Nah, terus akhirnya saya coba buka pintu, nggak ada siapa-siapa tuh bang di depan. Dan di gudang pun nggak ada orang. Pimpinan sama pramu saya masih di bawah, lagi pada beberes. Ini susah juga ya. Karena kalau saya mau mencoba untuk ngomong kalau itu digangguin temenmu tadi sempat turun bawa sapu. Iya benar. Teman saya bawa sapu, nyapu di bawah. Dan kondisinya saat itu kamu sendirian di sana. Karena kan si pagi 3 orang. Saya, pramu, sama pimpinan. Oke. Yang satu kan libur kasir ya. Oke. Terus setelah kamu di atas, saya cek semua ruangan, gudang, sama kantor nggak ada siapa-siapa tuh bang. Akhirnya saya turun buru-buru. Bahkan yang di bawah tuh dengar suara gebrakan pintu. Ya kayaknya mereka tuh saya lagi marah. Nyangkanya dirimu yang ngelakuin ngebanting itu. Pintu. Lu ngapa ngebanting pintu pagi-pagi? Enggak, saya nggak ngebanting pintu bang. Gitu kan ke pimpinan sip. Itu kenceng banget lah gebrakannya. Tantang kalau lu gue cerita nggak bakalan percaya gitu kan. Hanya belum waktunya gue cerita malu kata saya gitu. Ini udah akhirnya saya bersihkan kanebo lah di itu kan ruangan karyawan gitu. Di dapur saya lagi nyuci kanebo dan masuk kerincing kaki tuh bang. Kerincing kaki lagi? Iya, kerincing. Nah ini ada apa lagi gitu. Udah saya buru-buru nyuci kanebo buat kaca. Ya udah saya langsung lari ke area depan bersihin kaca lah tuh, tugas kasir. Nah setelah itu aman lah tuh, menyapu, ngelap kaca, sampai ngisi rokok. Nah ini saatnya ngisi chiller nih bang. Agak siangan, sekitar jam 8 lah. Saya ngecek chiller yang kosong apa aja saya catat di kertas gitu ya. Nah, setelah saya catat, tuh pas lagi saya tutupin chiller, ngeliat ada sosok anak kecil berdiri di samping saya. Itu kau ngelihatnya dari pantulan kaca? Iya. Bayangan kayak kaca gitu. Saya tutup kan, kok ada anak kecil. Terus pas saya nengok, nggak ada bang. Dan pramu lagi di belakang di wastafel lagi beresin dapur. Anak kecil lagi ya yang kamu lihat ya? Iya. Tapi pramunya tadi nggak mention, maksudnya nggak menyadari itu? Nggak, dia lagi ada di area dapur. Oh beda ruangan. Di belakang pintu karyawan. Wastafel. Dia lagi beresin wastafel. Akhirnya saya buru-buru, saya langsung nyamperin teman saya yang pramu. Bang, udah lu gak usah beresin itu nih, tolong nih ambilin nih chiller. Bahkan ada sedus habis ya di chiller. Karena berat, udah dia yang naik ke atas, udah
Lu jaga aja depan. Soalnya kan pimpinan saya lagi ngitung berangkas gitu. Jadi saya jaga di depan tuh. Adalah customer 1-2 orang lah kalau pagi ya bang. Nah itu ada ketiga customer bilang, Mbak itu anak kecil siapa? Duduk di tangga. Kan pintu karyawan kebuka. Emang sengaja saya suruh buka kan. Saya ganja pakai kontainer biru. Ini anak kecil siapa tuh Mbak? Duduk di mana Bu? Kata saya gitu kan. Gitu tadi saya lihat pas lagi mau ngambil kosmetik. Terus saya tengok nggak ada tuh Bu, kosong. Tadi saya lihat berdiri di situ Mbak, duduk. Oh ada orang lain yang nyadar. Iya ada customer yang ngelihat sosok anak kecil itu duduk di tangga yang saya makan itu. Ini teman-teman ya, cerita kayak gini sebenarnya kalau kalian gak mengalami akan jadi banyak pertanyaan dan bahkan banyak keraguan. Tapi susah. Kejadian horor kayak gini tuh random banget loh ya. Karena tadi aku mention beberapa hal. Ini sorry aku potong dulu ya. Mention beberapa hal yang salah satunya adalah musik tiba-tiba kecopot mati. Itu saya sendiri pernah mengalami hal itu. Bedanya kalau saya lagu itu ngeplay di itu saja. Dan kondisinya pada saat itu memang tengah malam. Harusnya logikanya kalau lagu kita play ada beberapa playlist itu kan berlanjut. Nah itu lagu ngeplaynya di situ-situ aja. Dan itu saya bersama dengan 3 rekan saya. Dan setelah kita cross check memang semuanya normal. Nggak ada yang playback gitu, nggak ada. Oke lanjut Mbak. Akhirnya udah Bu nggak ada apa-apa kata saya gitu kan. Ya udah Mbak hati-hati aja setelah bayar gitu. Dia keluar lah tuh. Terus pas setelah keluar teman saya nih rekan saya Pramu turun lah tuh nganter minuman. Ya udah suruh ngisi chiller. Gue tunggu di sinilah kata dia gitu kan, nunggu area kasir. Nah saat itu kan kondisi masih pagi kan bebas ya kita nyetel lagu gitu kan. Karena customernya nggak terlalu ramai kayak masuk siang gitu. Dan dia sambil nyetel lagu favorit dia tuh Ungu tuh saat itu. Nah saya lagi sesi ituan ngisi chiller, lagu yang dia puter itu keganti sendiri bang. Padahal posisinya cuma itu mulu yang dia puter kan sengaja. Playlist. Tapi ganti. Ini barusan saya ceritakan ternyata terjadi ya di kamu juga. Iya terjadi saat itu. Dia muter kesukaan lagu dia terus menerus tapi tiba-tiba keganti. Lagunya udah selesai atau belum? Udah selesai tapi lanjut next lagu. Harusnya lagunya tetap yang itu lagi. Harusnya kan Ungu lagi. Tapi keganti. Lagu yang lain. Lagu yang keganti. Dia kaget. Wah ini apa sih yang error deh. Dia HP-nya dia cek. Terus jongkok. Apa sih perasaan ini. Gue udah atur lagunya. Gue puter ini terus. Tapi kenapa keganti lagu lain beda. Posisi gak berubah tuh bang tetap. Tapi anehnya kok lagunya beda. Itu jam sekitar jam 10-an. 10 pagi. Wah ini terornya memang rata-rata terjadi siang hari pada akhirnya ya. Kalau saya mencoba untuk mengkaitkan dengan cerita masnya dulu, suamimu sekarang ya, masnya dulu, kan kalian pernah penelusuran dan mungkin saya nggak tahu. Saya dulu pernah ngobrol sama masnya, beliau ngomong kalau nggak salah saya itu bukan indigo. Tapi kalau saya konfirmasi ke mbaknya, sebenarnya mbak ini indigo kah? Atau seperti apa? Kalau dari saya mah kepekaan sih bang. Kepekaan? Saya terlalu peka dengan suara-suara tersebut. Dengan hal-hal kayak gitu. Oh makanya itu terjadi di dirimu rata-rata? Iya. Berarti kejadian-kejadian seperti ini bukan cuman ada di minimarketmu dong? Iya. Berarti di luar juga kamu sering merasakan itu? Iya benar. Yang terseram dari yang kau rasakan itu di mana? Apakah di minimarket itu atau ada hal lain? Ada hal lain yang bersama sekarang suami saya gitu. Saat penelusuran itu yang paling terseram. Oh yang sempat diceritakan beberapa waktu lalu ya? Iya benar.
Oh, mungkin teman-teman kalau penasaran sama hal terseram tersebut, itu kalau nggak salah yang judulnya soal glodok deh. Ini aku tempel aja di sini. Nanti teman-teman bisa cek langsung. Itu beliau suaminya Mbak menceritakan soal penelusuran beliau bersama mbaknya ya, berarti ya, dengan kedua teman lain kalau nggak salah ya. Iya benar. Dengan kedua teman lain itu di glodok dan menemukan fenomena-fenomena di luar dari logik kita. Dan di sana aku udah tempel beberapa video. Mungkin nanti aku tempel aja deh. Ini salah satunya ini kalau buat kalian mengingatkan. Nah ini videonya salah satunya. Barusan ada yang teriak kayak. Nah itu videonya. Kalian boleh deh playback, langsung aja cek di sana. Oke, lanjut lagi ke mbaknya. Berarti ini tadi kan lanjut sampai jam 12 ya, masih ada nggak ada siang, jam 11-an. itu kan ada tadi sempat ada customer malah yang mention kalau ada anak kecil. Gangguan itu berlanjut di 5 harinya ini ya, atau berlanjut sampai pas mau stok okname. Kan kita kan minimarket ada stok okname-nya sebulan sekali. Ada SO. Oh, berarti bukan di hari kelima? Ini ya bukan di hari kelima aja yang gangguan. Lanjut di hari berikutnya. Sorry, dirimu kerja di minimarket ini berapa lama akhirnya? Tahun 2011 sampai 2013, 3 tahunan. tahunan. Dan jangan-jangan dalam waktu 3 tahun ini selalu terjadi seperti itu? Nah ya benar. Oh my god. Teman-teman bisa bayangin ya, dalam kurun waktu 3 tahun merasakan hal-hal goib. Kalau gua sih ya mending cabut ya. Kalau gua pribadi lebih baik cabut. Mungkin teman-teman punya pengalaman serupa atau mungkin punya pengalaman yang lebih serem di tempat kerja kalian dan kalian pengen menceritakan pengalaman tersebut ke podcast. Boleh kalian DM ke Zentim, kalian kirimkan potongan ceritanya, boleh melalui voice note. Nanti akan ada tim yang lihat di sana atau nanti mungkin saya sendiri yang akan buka. Nanti kalau cerita kalian terpilih, kita akan podcast bareng. Siapa tahu ada yang lebih seram dari ini. Oke lanjut Mbak. Berarti sekarang ke stok oknam. Ya singkat cerita SO kan nih Bang. Oke. Nah singkat cerita SO lah tuh waktunya SO. Nah itu saya masuk si pagi untungnya Bang. Alhamdulillah saya bisa istirahat dulu di rumah kan. Nah SO ini karyawan harus ada di toko jam 9. Oke. Nah, saya datang lah tuh pas abis Isya 7:30 lah. Saya sengaja istirahat di toko aja daripada di rumah gitu kan. Ya udah saya datang 7:30. Nah temen rekan saya masuk pagi pulang dulu ke Bogor sama pimpinan. Jadi otomatis di mes sendiri kosong. Oke. Nah saya ke atas tuh, saya ke mes sendiri. Pas saya baru masuk mes, televisi nyala sendiri Bang. TV nyala sendiri. Gak ada nyalain? Gak ada. Nah, karena posisi mes itu kosong kan. Saya baru melangkah mau menuju kamar mes tersebut, TV langsung nyala. Oke. Posisi jam 7:30 malam. Habis Isya tuh. Ya udah. Saya langsung lihat tuh TV remote padahal ada di atas TV-nya Bang. Ini siapa yang nyalain ada saya gitu kan. Posisi kasur sama itu mah gak berantakan, rapi gitu kan. Ya udahlah, saya langsung taruh tas saya langsung sambil duduk tiduran gitu. Pas saya lagi nonton TV, dengar tuh suara kerincingan kaki tuh Bang, kayak melangkah. Kerincingan lagi? Menuju mes yang saya tepati. Kerincing. Jelas banget suaranya. Karena di atas lagi sunyi kan, yang rame di bawah. Oke. Ini apaan lagi atau saya gitu kan. Udah saya beraniin diri lah tuh nengok keluar, nggak ada siapa-siapa tuh Bang. Sampai lihat ke bawah ke wastafel nggak ada orang. Bahkan saya beraniin diri nengok ke arah tangga lantai 3 kan, mau ke arah lantai 3 tuh gelap nggak ada lampu. Saya beraniin diri pakai senter nggak ada orang satupun. Tapi dirimu gak curiga kalau ini adalah makhluk yang sama dengan yang waktu pertama kali dulu kerja? Saya sudah curiga dan mati. Ini gangguan apa lagi? Udah dong, udah cukup. Kalau mau kenalan nanti saya gitu kan. Saya kan udah agak lama kerja di situ kan, berkata. Ya udah pas akhirnya pas saya mau balik ke mes,
pintu berangkas ketutup sendiri brak. Berarti gangguan itu terus-terusan ya? Iya. Dan ini kalau aku tarik ke, kan ini rata-rata settingnya itu adalah di tempat kerjamu. Ketika kamu pulang gimana? Ketika aku pulang, ada aja gangguan dari rumah, sama. Entah gerakan kursi, makan, geser gitu? Geser. Wah. Oh, berarti memang ya itu tadi ya, kembalinya karena dirimu tadi peka terhadap hal seperti itu kali ya? Iya. Oke, ini SO sampai SO selesai gimana? Akhirnya ngumpul lah tuh jam 10 tutup toko, kita bagian tugas lah. Kita area kasir dulu lah ya kan. Sambil nyetel lagu lah tuh. Itu belum ada kejadian apa-apa tuh jam 10 sampai jam 12. Oke. Nah, kita kelar tuh jam 12:30. Nah, pas lagi ngumpulin kertas, itu kan karyawan, pintu karyawan kebuka ya. Diganjel sama kontainer yang aku bilang. Tiba-tiba ketutup sendiri bang. Kontainer itu mental sendiri sama ketutup brek. Kita semua karyawan dengar lagi pada ngumpul di depan kasir. Terus apaan? Kata pimpinan saya tuh yang satu, itu pintu karyawannya ketutup bang. Kata pramu yang satu, lu udah ganjil kan tadi pakai kontainer? Iya, kontainer kan geser. Terus saya pengen ngomong, bener jujur aja bang, gue pengen ngomong ini dari dulu, dari pas gue baru pertama kali awal masuk kerja gue pengen ngomong. Akhirnya sekarang kamu ngomong? Belum bang, nanti belum ngomong. Pas udah istirahat kedua. Oke. Kan ini mau istirahat. Iya. Waduh, udah kalian istirahat aja dulu lah, gitu kan. Pimpinan berdua ini lagi nginput data yang kita SOA. Kita para kasir sama pramu suruh istirahat ke atas lah tuh. Saking duluan tuh bang, lu duluan dah jalan gitu kan, pada takutan tuh. Ya udah akhirnya beraniin diri tuh pramu yang satu di depan. Kita kayak iring-iringan tuh bang naik tangga. Iring-iringan terus dengar semua tuh akhirnya suara degelang kaki dari lantai 3 turun kayak meramu, turun ke bawah. Kerincing. Teman saya yang kasih lama denger. Itu suara apaan gitu. Ya itu mbak yang gue bilang gitu. Gue pengen cerita sama lu, suara kerincing kaki. Aku dari tahun ke tahun gak pernah dengar, baru kali ini gitu. Aduh. Dan pramu juga denger. Itu suara apa tuh, kayaknya dari lantai 3 dah mau ke bawah, lantai 1. Itu semuanya pada akhirnya dengar ya? Iya, pada akhirnya dengar. Oke. Nah, akhirnya dicoba lah tuh salah satu pramu beraniin diri nengok ke lonteng. Naik ke atas gak ada siapa-siapa. Dan posisi pintu dikembok kan malam-malam hari. Gak ada siapa-siapa. Aman. Itu suara kerincing kaki siapa gitu kan. Pas dia mau turun lagi, suara kerincing kakinya itu kayak di sebelah saya tuh bang. Pada dengar mendekati saya, kerincing. Dan berhenti di samping saya suara kerincing kakinya. Jadi gue dengar suara kerincing kaki lagi tuh di sebelah si Cynthia atau teman saya yang kasir. Lalu jangan nakutin gue mbak, saya lagi pindah posisi kan tuh. Iya. Ya udah yuk kita ke mes gitu kan. Nah, akhirnya udah kita gelar kasur gitu bang. Kita istirahat tuh. Kita istirahat sampai jam 2 lah tuh. Jam 2 kita dibel lah tuh dari pimpinan untuk ke bawah lagi. Nah setelah udah di input, ada minus nih bang, barang-barang kan biasa kita suruh cari gitu. Pas lagi ketika mencari minusan barang, itu kan kita muter lagu ya, musik. Itu tiba-tiba jadi keganti Lingser Wengi lagunya. Lingser Wengi? Oke. Itu siapa yang ganti? Itu kan apa posisi apa pimpinan. Ini kok Lingser Wengi ya? Udah pada merindingan. Udah bang, jangan nyetel gitu, manggil kuntil anak lu katanya gitu kan. Bilang udah. Pas itu kan diganti lagi. Ya itu posisi pintu karyawan ditutup tuh sengaja. Nah pas lagi asik-asik nyari barang, tiba-tiba pintu karyawan kebuka sendiri. Itu pas banget saya berdiri di lorong depan pintu karyawan. Saya sama pramu satu, teman saya di area kosmetik yang sebelahnya, sebelah kasir. Dan saya tanya,
salah satu pramu yang dekat saya, bang, lu lihat pintu karyawan kebuka nggak? Itu apaan sih? Gue nggak berani nengok gitu kan. Muka saya langsung ke kanan kan, pintu karyawan sebelah kiri. Gue nggak berani nengok, lu aja. Gitu. Saya bisik-bisik tuh. Iya, gue juga nggak berani gitu kan. Lama-lama kebuka lebar tuh pintunya. Posisi kita berdua-dua dengar karena musiknya kenceng. Karena kita dekat sama pintu tersebut, kita jadi, aja yang berdua. Udahlah, saya buru-buru lah tuh. Udah akhirnya udah jam 4 subuh, kelar lah tuh pencariannya, kita suruh istirahat. Nah yang masuk pagi ini masuk jam 8, mana toko bukan jam 8 habis SO. Nah itu saya masuk lah tuh paginya bang. Besoknya libur. Nah saya nggak tidur tuh bang, masih ngantuk. Yang lain pada tidur. Pas saya lagi mainan HP, terus tiba-tiba kayak ada suara anak kecil lari tuh bang. Yang lain pada udah tidur, teman saya bertiga. Saya bangun kan, terus suara anak kecil siapa ketawa. Terus saya coba berani diri, ngeliat ke kantor brankas, sosok anak kecil itu bang belakangin saya, dia ngadep ke arah jendela luar. Kata saya, dek ngapain di situ dek? Kata saya gitu kan. Kau malah nanya? Iya, saya berani nanya gitu. Ini udah mau subuh, kata saya gitu kan. Kamu ngapain di situ? Tetap aja ketawa tuh bang. Berarti ini kalau saya bisa tarik sebuah line garis, memang dari awal tadi yang diganggu adalah rata-rata dari anak kecil ya, gangguan dari anak kecil ya. Selain dari kaki tadi bahkan anak kecil. Berarti ini teror yang terjadi ini mungkin, gue nggak tahu ya apakah tempat ini sebelumnya adalah tempat yang tanda petik kurang bagus sehingga menjadi horor seperti itu atau gimana. Terus tadi yang cerita kamu akhirnya kamu ngasih tahu ke atasanmu gimana? Nah akhirnya pas udah waktunya nih ya masuk kerja. Saya biasalah kerja biasa gitu kan. Ada tuh minimarket saya sebelah sama koperasi. Nah salah satu petugas koperasi datanglah belanja gitu kan. Karyawan koperasi. Nah saya tanya, bang selama lu kerja di sebelah minimarket ini lu ada gangguan nggak di koperasi lu? Atasnya ada sih suara anak kecil. Bahkan dia sering kayak ngeberantakin berkas-berkas. Gitu. Emang kenapa? Kata dia gitu kan. Ya gue sering diwujudkan diri sama anak kecil itu sama suara langkah kaki, kerincing langkah kaki. Akhirnya lu cerita ya. Cerita ke karyawan koperasi dulu nih. Terus yang ke bosnya? Nah akhirnya kan kata dia dulu minta pindah dulu dah gitu kan. Karena kan saya dapat toko yang franchise nih bang. Yang agak susah pindah gitu. Bukannya reguler. Akhirnya saya ngomong lah tuh ke pimpinan sip saya. Bang, gue selama kerja di sini gue selalu mendapat gangguan. Entah dari anak kecil, ketawa, menunjukkan diri, sama wujud kaki, pakai gelang kaki, kerincing. Dia ketawa aja tuh bang, kayak ngeledekin saya. Halu mah, ada-ada aja sama gua kerja sini bertahun-tahun nggak ada. Ya lu jangan bohong, lu jangan nutupin karena karyawan koperasi juga ngerasain. Udah ngerasain yang sama ya. Ya paling kenalan sama lu. Ya gue udah 3 tahun bang di sini, saya gitu kan. Terus gue pengen pindah aja lah, pindah toko, saya gitu kan. Akhirnya dicoba lah minta sama owner ya pindah toko gitu kan. Atau ownernya udah tunggu sabar dulu atau gitu kan. Kalau mau pindah toko saya dinaikin jabatan dulu lah jadi MD gitu kan. Waktu itu saya udah tes MD. Lama banget tuh bang prosesnya. Karena dari franchise ke reguler kan. Reguler gak semuanya karyawan kosong gitu. Udahlah mendingan saya resign akhirnya tuh bang, habis kontrak udahlah saya mau habis kontrak aja lah, saya resign dari situ. Akhirnya resign. Saya nggak kuat lah dengan gangguan tersebut. Gila nih, luar biasa sih mbak. Maksudku kamu bisa bertahan dalam kurun waktu 3 tahun dengan semua fenomena-fenomena yang ada. Ini jarang banget sih. Mungkin orang-orang di luar sana mungkin kalau teman-teman
mendapatkan gangguan-gangguan seperti itu kalian paling 5 hari udah cabut kali ya. Jadi tapi ya ini keren banget sih, kau bisa bertahan seperti itu, keren banget. Dan ya gue susah komentar sih ya, karena itu sekali lagi mungkin saja tempat itu adalah tempat yang dulunya sesuatu. Kan ada tuh beberapa kepercayaan kalau tempat itu sesuatu yang tanda petik keramat atau apa, ketika dibangun jadi bangunan ataupun apa akan jadi keramat juga kan pada akhirnya, seperti itu. Keren. Nah terakhir Mbak, kalau aku boleh nanya nih, kesimpulan atau pesan yang pengen lo sampein dari semua cerita lo tadi apa? Ya kita mau kerja di tempat manapun kita hargain itu kan. Okay. Selagi dia nggak ganggu kita banget. Gitu. Karena di semua tempat mungkin hal ada. Seperti itu ada. Oke. Terima kasih Mbak sudah berbagi cerita Mbak Cynthia di podcast ini. Semoga nanti kedepannya tidak ada gangguan lagi. Amin Bang. Dan buat teman-teman, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang punya cerita horor dan pengen membagikan cerita kalian, jangan simpan cerita kalian sendiri, bagikan bersama kami dan kita podcast bareng. Dan sekali lagi terima kasih Mbak Cynthia. Kita tutup podcast kali ini, Zen Podcast kali ini bersama gue Rudy Zen. Bye.